Alif, lam, mim. Huruf alif, lam, dan mim yang ada di setiap surat yang dimulai dengan alif, lam, mim, itu alifnya berapapun jumlahnya habis dibagi 19. Lam di dalam Al-Baqarah, di dalam surat apa lagi yang ada alif, lam, mim, maka seluruh huruf lam yang ada di situ jumlahnya habis dibagi 19. Huruf mim atau contoh lagi misalnya apa? Yasin, itu kan fawatih suar. Maka huruf ya di dalam surat Yasin itu jumlah totalnya habis dibagi 19. Begitu eksaknya Al-Quran. Kalau nak kita cerita tentang itu, maka mustahil manusia buatnya. Sangat terperinci. Dan mohon maaf, berbeda dengan ketika kita buka itu ke dalam tataran kajian kristologi, Injil. Injil itu kalau bercerita, dia jelas seperti cerita manusia kepada manusia. Ketika menggambarkan tentang berapa luas perahu yang dibangun oleh Nuh sebelum datang banjir bandang, itu disebutkan sekian hasta, berapa tinggi, berapa jumlah tiang dan lain sebagainya. Di dalam satu surat, di dalam satu ayat. Kalau dia di sana nyebutnya apa? Kitab ya. Kitab apa? Surat apa? Ya. Pasal. Pasal itu ayat. Ya Pak ya. Kalau kitab itu uji kita surat bahasanya. Ya Pak ya. Dalam pasal ketika cerita tentang Nuh diceritakan tentang ini, tapi di dalam ayat lain, di dalam kitab lain ditemukan ternyata yang diceritakan di pasal sebelumnya berbeda jumlah hitungannya. Berapa jumlah hewan yang masuk di sana, ada binatang yang masuk, ada yang idak segala macam, berbeda. Kalau di dalam Al-Quran tidak disebut ke bapak-bapak ibu-ibu. Kalau kita buka surat Yunus ketika Nabi Nuh membuat itu, Allah cuma perintahkan bangun bahtera, sebentar lagi datang banjir bandang. Maka setelah itu maka dimasukkanlah binatang sepasang-sepasang. Tidak disebut berapa banyak binatangnya, binatang apa baik yang masuk ke situ, tidak disebut. Kalau di Injil disebut. Ngapo? Karena Injil adalah kreasi buah pikiran manusia untuk menjawab pertanyaan manusia. Kalau Al-Quran tidak, Al-Quran bukan pikiran manusia. Al-Quran adalah buah pikir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa firman Allah, kata-katanya yang suci, tapi mengandung mukjizat, mampu menjawab semua pertanyaan manusia. Memang Al-Quran bukannya kamus, Al-Quran bukannya ensiklopedi. Kamu kalau nak nyari rumus buat pempek tidak bakal bertemu di dalam Al-Quran, Bapak Ibu ya. Karena lain kajiannya, tapi sebagai tuntunan, pedoman, panutan untuk keselamatan dunia sampai akhirat, semuanya dilukiskan secara sempurna di dalam Al-Quran. Bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu pengantar berkenaan dengan Al-Fatihah. Nah sekarang kita masuk kajian ayatnya. Aku nih mohon maaf, laptop dari rumah tadi hidup, giliran sampai di sini mati. Jadi makai HP sekarang ini agak kecil-kecil hurufnya. Ya. Kemarin Pak Haji Erwin ngomong kita ada ini Ustadz, ada apa? Ada infocus. Tujuannya apa? Agar bapak-bapak, ibu-ibu juga pacak nyingok apa yang ku baca di sini. Nah syukur-syukur kaget ke depan kalau bapak-bapak, ibu-ibu berkenan, kalau memang kita sepakat melanjutkan kajian ini, saran aku bolehlah beli kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Tafsir Al-Quranil Azim. Itu kalau bahasa Arabnya cuma 1 jilid. Ya Pak ya. 30 juz. Bukan 1 jilid. 4 jilid Pak ya. Kalau nak beli 4 jilidnya bagus. Tapi kalau memang tidak mampu membeli 4 jilid, beli jilid pertama baik. Kita nak menyelesaikan sejilid itu. Mungkin pacak 7 tahun, 8 tahun. Aku ngajar di Aqobah itulah jalan 7 tahun. Al-Baqarah belum sudah. Ya Pak ya. Kita Al-Fatihah ini pacak 4 kali 5 kali pertemuan baru selesai cerita tentang Al-Fatihah saja. Maka kalau memang bisa, apalagi sekarang zaman lah canggih, ada PDF-nya. Kalau memang tidak mau membeli, punya HP galau-galau, kayak ku kirim PDF-nya, kita pacak nyingok sika-sika. Nah, menangnya lagi Imam Ibnu Katsir karena tafsirnya sudah masyhur, banyak terjemahannya. Bapak Ibu bisa beli terjemahannya di Gramedia, di toko-toko buku, beli terjemahannya. Jadi tujuannya agar sebelum kita belajar Bapak Ibu baca, ada pembanding, ada sumber referensi tambahan ketika aku sampaikan bakal menambah wacana kekayaan gitu dalam pemikiran. Dan tujuannya apa? Kita belajar pakai buku bukan ceramah bebas, agar kita terukur sekian kali pertemuan kita baca paham tentang ini. Kita pacak ngulangi, ngapa? Karena ada catatannya.
Tapi kalau cuman ceramah model bebas ustadz nentukan judulnya, kalau aku udah galak model itu Pak, aku bingung nyari judulnya. Rasu aku kemarin lah sudah diceritakan, ini nak diulangi lagi, bolak-balik ceritanya. Malak aku ngumpulkannya, malak kamu dengarkannya. Tapi kalau dengan buku, kita melai apa yang ada di buku inilah, yang kita terangkan apa yang tertulis di buku inilah. Bapak Ibu, ya? Nah karena Bapak Ibu bukan wong Arab, aku juga bukan wong Arab. Kalau memang tidak pacak bahasa Arab, boleh bawa buku tulis sama pensil atau pena, dinjoi arti, dimaknai di bawahnya, agar kita ngulanginya mudah. Bapak, ibu-ibu belajar jadi santri lah sedikit-sedikit. Walaupun tidak selesai tamat satu jilid, tapi paling tidak Al-Fatihah sempurna. Karena kita paham satu huruf, kita paham satu kalimat di dalam Al-Fatihah. Bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Itu pengantar dari Al-Fatihah. Sekarang kita masuk ayat pertama. Dimulai dengan kalimat ba, ditutup dengan huruf mim. Jumlah hurufnya 19 huruf. Saya katakan tadi Imam Ibnu Abbas mengatakan sendi Al-Quran itu ada di dalam Al-Fatihah. 7 ayat itu adalah merupakan konklusi dari seluruh ayat Al-Quran. Tapi sendi utama dari Al-Fatihah itu sendiri ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian ulama tasawuf, salah satunya Imam Ghazali mengatakan, dan kunci Bismillahirrahmanirrahim ada pada huruf ba. Huruf pertama dari Al-Fatihah. Itu kunci utamanya. Dalam lagi kajiannya itu Pak. Ngapa ba ini dipandang sebagai sesuatu yang penting? Karena ba inilah adalah wasilah, tariqah, metode dan alat untuk berjumpa dengan zat wajibul wujud yang ahad, yaitu huruf titik di tengah itu di dalam ba. Makanya ada syair sampan karangan Hamzah Pansuri yang menceritakan inti kehidupan ada di titik huruf ba di Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, aku dewek tidak begitu paham tentang hal itu, tapi aku nyampaikan apa yang pernah aku dengar. Tapi berdasarkan tafsir, kalimat ba ini adalah penyempurna kehidupan. Nah, kita buka dari segi bahasa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau nak disebut kedudukan kalimat yang sempurna, Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang tidak sempurna. Mengapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan kata keterangan. Tidak ada kata kerja di situ, tidak ada pelaku, tidak ada objek di dalam perbuatan itu. Ya Pak ya? Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kan kalau kalimat sempurna itu kan SPOK Pak ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Ada pelaku, ada pekerjaan, ada korban atau yang dituju dari perbuatan, maf'ul bih, ada keterangan tentang perbuatan ini. Tapi di dalam Bismillahirrahmanirrahim tidak kate sama sekali subjeknya, tidak kate objeknya, tidak kate perbuatannya, semuanya keterangan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Dari struktur kalimat dia bukan jumlah mufidah, jumlah atau kalimat yang bermanfaat yang dengan serta-merta kita bisa mengambil manfaat dari situ. Tapi sesungguhnya di balik ketidaksempurnaan kalimat itu, Bismillahirrahmanirrahim justru merangkum semua kesempurnaan. Maka kata ulama tafsir, sengaja tidak dibuat dengan dia tuh istilahnya kalau dalam bahasa Arab ada kalimat mahdzuf, ada kalimat yang dibuang untuk menjadi rahasia bagi orang yang memahaminya. Sebenarnya di belakang bismillah itu ada predikat. Ada orang yang bekerja, ada pekerjaan yang dikerjakan dan dibubuhi keterangan bismillahirrahmanirrahim. Pak ya? Maka bisa jadi sebelum bismillah ada kalimat akra'u. Aku membaca dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Amshi, aku berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjalan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Akulu. Aku makan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Aku hidup dengan nama Allah. Aku mati dengan nama Allah. Ya baik? Sengaja tidak Tuhan sempurnakan kalimat itu agar bismillah melingkupi seluruh perbuatan manusia. Maka kata Rasulullah, kullu amrin ribalin lam yubda bil basmalah bahwa akta. Seluruh amal perbuatan manusia yang baik mendak dibuka dengan bismillah, maka dia terputus dari rahmat Allah, tidak dapat berkah di sisi Allah. Maka kalimat perbuatannya dibuang oleh Allah, langsung masuk keterangan bismillahirrahmanirrahim, agar seluruh perbuatan manusia dibuka dengan bismillah. Bapak, ibu-ibu, kunci dari Al-Fatihah ada di bismillah. Mengapa? Karena kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah melok ratib haddad, ratib atas, itu bismillahnya bukan cuma bismillahirrahmanirrahim. Banyak tambahannya bismillah itu. Pak ya? Ada lebih dari 121 bentuk bismillah. Bismillahi takhassana billah, bismillahi tawakkalna billah, bismillahi amanna billah, bismillahi wa may yu'min billahi la khaufun alaih, bismillahi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis. Begitu banyak. Makanya zaman dahulu, bapak-bapak, ibu-ibu, ada cerita murid yang buntu ngaji dengan guru yang cemekean. Ngerti? Pernah dengar cerita Pak ya? Dengan bismillah pacaknya merang sungai. Jadi belajar giliran wong lain awal bulan ngantari gula, ngantari minyak lampu, ngantari beras, giliran budak ini nih ngadap ya cuman dengan diri dia, tidak pacak ngenjuk apa-apa karena berasal dari keluarga miskin. Maka kawan-kawan lain lah sudah naik turutan, balik ke Quran, dia masih bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ngaji dengan guru itu cuman bismillahirrahmanirrahim. Sementara kawannya yang lain lah hatam Al-Quran, dia masih di bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa yang terjadi? Suatu saat ketika gurunya nyebrang, ada perbuatan, sampai di seberang nak balik ke kampung halaman, rupanya perahunya karam. Perahu karam, nyingok murid di seberang, minta tolong antarkan perahu, jemput aku. Karena jauh dari apa yang didengar, tidak tahu apa dia maksud guru, oleh budak yang belajar bismillah 10 tahun ini, ngari gurunya sambil berjalan di pucuk banyu. Terdiam gurunya. Sampai di seberang, ada apa guru? Apa yang bisa ku bantu? Orang nyuruh ngembek perahu minta jemput tadi, orang bertanyalah guru kepada murid, apa yang kau baca, ngapo kau pacak berjalan di pucuk sungai? Dari apa yang guru ajar itulah. Ngapo? Karena uji guru dengan bismillah apapun jadi. Iya. Ini mungkin sudah kuubah bahasanya, tapi aku yakin bapak-bapak, ibu-ibu tahu cerita ini kan. Dengan bismillah segalanya pacak. Karena aku yakin apa yang guru kata, yang ku baca bismillah itulah. Apa yang membedakan guru tidak pacak sementara murid pacak? Karena murid yakin dengan apa yang dia baca. Sementara guru ini ala kadarnya mengajari, tidak ikhlas pula. Ngenjuk bismillah itu ngapa? Budak ini ngaji baik, mayari dak. Bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Padahal bismillah adalah muara dari kedekatan kita kepada Allah. Bismillah adalah wujud takluknya kita di hadapan Allah. Ngapo? Kalaulah tidak karena gawe Tuhan, kalaulah tidak karena kuasa Tuhan, kalaulah tidak karena izin Tuhan, ngerak ke kelopak mata ini aku lagi tidak baca. Itu kalimat bismillah. Bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maka kalau seandainya kita sempurnakan bacaan tadi, Allahu Akbar. Sebenarnya Pak ya, kalimatnya kita mulai itu kan bismillahirrahmanirrahim. Usolli bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, aku sholat, aku mulai sholat dengan namamu yang maha pengasih, maha penyayang. Insya Allah lepas dari riya dalam sholat. Ngapa muncul riya? Ngapa muncul sombong di dalam sholat? Karena kita merasa kita yang semayang. Yang buat kita taat nih karena kita. Yang buat kita benar karena kita. Padahal demi Allah, kalau tidak karena keinginan Allah, kalau tidak karena petunjuk Allah, jangan-jangan kita tidak semayang. Jangan-jangan kita belum dapat hidayah untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Maka mulainya dengan usalli bismillahirrahmanirrahim. Cuman jangan disebut. Kaget kamu sebut di dalam sholat lagi jadi mazhab baru, aliran sesat pulau ngapo nambah ayat katanya. Bapak Ibu ya. Tapi ini gambaran tentang betapa berserahnya kita di hadapan Allah. Dak kate kuasa sama sekali. Gawe ini gawe Tuhan galo. Ingat dalam urusan baik. Uji ustaz segalanya, jangankan itu. Daun nyampak lagi gawe Tuhan. Maman wong maling itu. Bapak Ibu ya. Kalau ada yang maling, itu gawe Tuhan atau gawe setan? Kalau tidak dengan izin Tuhan, wong maling itu pacak tak maling kira-kira? Tidak pacak, Bu. Iya. Ngapo sangan perbuatan maksiat itu terjadi? Karena Allah izinkan. Ngapo sihir itu bisa berdampak kepada seseorang bukan karena hebatnya tukang sihir, bukan hebatnya jin yang bawa sihir, tapi karena izin Allah. Ya Pak ya? Ingat di surat cerita tentang Harut dan Marut, apa kata mereka? Kami ini fitnah, ujian bagi kalian. Kami tidak pacak ngenjuk mudarat, kami tidak pacak ngenjuk manfaat kecuali karena izin Tuhan. Jelas itu. Tapi mengapa uang maling laju dihukum? Padahal itu kehendak Tuhan, diizinkan Tuhan. Ya, Bu. Karena Tuhan sudah ngenjuk akal sehat. Akal sehat Tuhan inilah yang membanding ke ngajari kita, nonton kita. Kau ku izinkan ngawe ke gawe buruk, tapi ujungnya neraka. Gawe gelap. Nah itu Pak ya. Jadi ada yang mengatakan mazhab Jabariyah yang mengatakan bahwa kita ini wayang, segala gawe ini gawe Tuhan, maka orang yang berdosa pun itu gawe Tuhan, maka Tuhan tidak adil waktu menghazab seseorang. Kalau memang Tuhan sayang, ngapa tidak dihalanginya wong ini berbuat maksiat? Tuhan ngenjuk gitu akal sehat. Akal sehat inilah firman Allah yang nitip di badan kita. Jiwa Tuhan yang ada di badan kita, ngawal kita, ngingetkan kita selalu. Nurani yang ada di badan inilah adalah pancaran Allah yang ngingetkan kita selalu. Makanya ibu bapak, kalau kita belum pernah bebudi, belum pernah berdosa, waktu nak ngawe ke dosa itu pertama kali itu kan hati ini gedegap-gedebu. Woi jangan kalau ketahuan, woi jangan, woi malu. Ngomong hati ini ingin jauh tahu peringatan dari Tuhan. Sekali, kapanlah 3 kali, 4 kali tidak lagi ngomong dia. Kau tuh lah masuk neraka bacanya lah, diomongi berapa kali masih kendak kau tuh lah. Bapak Ibu ya, karena ngapo hatinya lah pegal. Uji kita pegal hati, lah diomongi berapa kali masih nak kendak kau tuh lah, lajulah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka kalimat Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf di awal dari Al-Fatihah adalah rangkaian dari kesempurnaan di balik ketidaksempurnaan kalimat. Dia kalimat yang tidak sempurna, tapi di balik ketidaksempurnaan itulah merangkum seluruh perbuatan manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maka bismillah ada yang dimahzub, ada yang dibuang perbuatan, artinya seluruh perbuatan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa bismillah ini begitu penting? Di dalam satu surat, di dalam satu ayat Tuhan sebut namanya 3 kali. Pak. Kalau ayat kedua Ar-Rahmanir Rahim cuma 2 kali. Di bismillah itu Tuhan sebut dirinya Allah, Tuhan sebut sifatnya Ar-Rahman, Tuhan sebut sifatnya Ar-Rahim. Di dalam satu ayat Tuhan panggil, Tuhan sebut namanya 3 kali. Menunjukkan kehebatan Bismillahirrahmanirrahim. Ada tambahannya memang Bapak ya. Bismillah itu kalau dibaca sekian ribu kali, video kita pinta jadi. Bismillah kalau dibaca setiap habis sholat ini, setiap waktu ini, apa yang kita pinta jadi. Ngapo? Karena di dalam bismillah
3 nama Allah yang paling sering disebut di dalam Al-Quran dikumpulkan di dalam satu ayat, disebut sekali baca, yakni Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah punya 99 nama, 100 dengan nama Allah sendiri, Bapak Ibu ya. Tapi dari sekian banyak nama Allah tadi, nama yang paling disebut, paling sering disebut di dalam ayat-ayat Al-Quran adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ini pembenci, Allah itu pendendam, Allah itu berekenan. Ada sifat Allah berekenan, Pak. Allah marah, Allah murka. Tapi sesungguhnya sifat kasih sayanglah yang paling banyak Tuhan tampakkan untuk kita. Nah, ini yang buat kita beda dalam pengajaran. Kalau dulu kita belajar, agama ini menakutkan. Nah, jangan ndak semayang, kaget diempit tanah di dalam neraka. Kaget Tuhan marah, kaget malaikat nutus. Nah, jangan berbuat dosa, kaget Tuhan marah, kaget diazab. Akhirnya kita sholat, kita melakukan perbuatan baik karena takut diazab. Padahal sebenarnya pengajaran agama yang paling sempurna tidak boleh nampakkan marah Allah. Sesekali boleh, tapi jangan neman. Kita ini kadang-kadang nak nakuti anak, nakuti dengan sesuatu yang salah. Nangis, reyeng, Pak ya. Tidak pacak kita diam kan? Jangan ya, kaki ada dokter kau, suntiknya kau. Sampai besak budak takut disuntik ujung-ujungnya. Awas, jangan nakal ya. Kaget ada tukang sunat kau, kena sunat kau. Sampai bujang tak galak disunat. Ngapu dari sejak awal ditakuti tukang sunat. Bapak, ibu-ibu. Nah, harusnya kita mulai tentang mengenal Allah. Tuhan tuh kasih, Tuhan tuh sayang dengan kita. Kita selalu dibuat Tuhan tuh pendendam, Tuhan tuh pembenci, Tuhan tuh galak ngazab. Padahal nikmat Allah jauh lebih besar daripada azabnya. Kasih sayang Allah lagi lebih besar daripada dendamnya Allah untuk kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bismillah adalah pembuka dari Al-Fatihah. Rangkuman dari isi Al-Quran dan Al-Fatihah sebenarnya ada di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan. Semoga bermanfaat dan ini menjadi motivasi bagi kita untuk sama-sama mengkaji kembali Al-Quran, menyempurnakan bacaan dari Al-Fatihah yang kita baca di dalam salat. Mari kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.